Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Ya Rabbal alamin. Raditu billahi Rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Baiklah anak-anak, sekarang mari kita absen. Absen pertama yaitu Muhammad Yusuf Ramadhani, ada? Ada. Ya, baiklah, sekarang kita lanjutkan untuk tujuan dari materi pembelajaran pada sore hari ini. Baiklah anak-anak, marilah kita buka buku pelajaran pada hari ini, yaitu materi kita tentang hari ini adalah kurban dan akikoh. Tujuan pembelajaran dari kurban dan akikoh sendiri adalah kita lebih untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena dengan kurban itu berasal dari kata koroba yang artinya dekat. Karena salah satunya yaitu kurban adalah untuk sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau akikoh itu merupakan salah satu bentuk syukur kita karena kita mendapatkan sebuah nikmat yang besar, yaitu untuk diberikan amanah, yaitu diberikan anak, seperti itu. Dan juga motivasi kita mempelajari hal-hal seperti ini ataupun seperti tema kurban dan akikoh ini adalah bagaimana cara kita agar kita itu lebih dekat kepada Sang Khalik, kita lebih dekat dengan Sang Pencipta, yaitu kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Dan sekarang kita akan membahas materi tentang pengertian kurban dan akikoh. Baiklah anak-anak, langsung saja kita buka yaitu halaman 86 pada LPS kalian. Pertama adalah kita akan membahas tentang kurban. Pengertian dari kurban itu sendiri adalah kurban berasal dari bahasa Arab atau kata udhiyah, yang berarti adalah nama bagi sesuatu yang disembelih dari jenis hewan ternak seperti kambing, unta, kerbau, sapi, dan juga domba. Pada hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik. Ada yang tahu berapa hari Tasyrik itu? Tahu tanggal berapa hari Tasyrik itu? Ya, hari Tasyrik adalah tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Dan kurban sendiri itu berasal dari bahasa Arab yaitu kata koroba. Dan kurban itu berasal dari kata koroba yang artinya dekat atau mendekatkan. Jadi salah satu dari tujuan kurban itu adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah, seperti itu. Dasar hukum pelaksanaan hewan kurban. Sebagian ulama berpendapat bahwasannya kurban itu wajib, sedangkan sebagian lain itu berpendapat sunnah. Jadi ini ada dua pendapat. Yang pertama yaitu wajib, tulis di sini. Dan juga sunnah. Jadi yang pertama ini adalah hukumnya wajib, dan yang kedua hukumnya sunnah. Dan pendapat seperti ini itu dinamakan dengan khilafiyah. Mengapa disebut khilafiyah? Karena ada perbedaan pendapat dari para ulama, seperti itu. Alasan yang menyatakan bahwasanya wajib
itu adalah firman Allah dalam Quran surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi fasholli lirabbika wanhar, yang artinya maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu yang wajib ya, kita tulis di sini. Ya, jadi dasar yang berpendapat wajib itu adalah Quran surat Al-Kautsar ayat 2 ini mengatakan bahwasanya kurban itu wajib hukumnya, seperti itu. Dan yang kedua kita lanjutkan yaitu sunnah. Sunnah ini berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 36. Kita tulis di sini. Jadi menurut Al-Hajj ayat 36 ini mengatakan bahwasanya hukum kurban itu adalah sunnah, seperti itu. Dan ayatnya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillahi lakum fiha khair fadhkuru ismallahi 'alaiha shawaf. Fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ayat yang artinya, dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah, kamu memperoleh kebaikan dan banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah mati atau roboh, maka makanlah sebagian dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Ya. Itu adalah arti dari Quran surat Al-Hajj ayat 36 yang menyatakan bahwasanya hukum dari kurban ini adalah sunnah, seperti itu. Dan hukumnya sunat muakkad berdasarkan sabda Nabi yang disuruh menyembelih kurban, dan kurban itu sunnah bagi kamu. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya sunnah muakkad. Ada yang menyatakan hukum bahwasanya sunnah muakkad itu berdasarkan hadis Nabi yang berbunyi, saya disuruh menyembelih kurban dan kurban itu sunnah bagi kamu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dengan syarat-syarat seperti berikut ini. Jadi ada kalanya wajib itu berdasarkan Quran surat Al-Kautsar ayat 2, ada kalanya sunnah itu berdasarkan Quran surat Al-Hajj ayat 36, dan ada kalanya sunnah muakkad berdasarkan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Tapi ada syaratnya, yaitu syaratnya ada 4, yaitu Islam, merdeka, balik, dan berakal, lalu mampu untuk berkorban. Jadi kalau tidak mampu syarat ini, kita tulis. Balik. Ya, jadi hukum sunnah muakkad itu bisa jadi kalau orang itu memenuhi 4 syarat ini. Yang pertama yaitu Islam, orang itu Islam atau enggak. Yang kedua yaitu merdeka. Dan yang ketiga itu balik atau berakal. Dan yang keempat itu adalah mampu untuk berkorban. Jadi jika seseorang, jika hukumnya itu sunnah muakkad, jika memiliki 4 kriteria ini. Yang pertama, dia orang Islam, oh dia Islam. Seumpama ada, kita contohkan yaitu Pak Budi ya. Pak Budi itu orang Islam atau bukan? Oh dia Islam. Dan dia merdeka apa bukan? Oh dia bukan budak, jadi dia merdeka. Oke, dia merdeka. Setelah itu sudah balik atau belum? Pak Budi sudah balik atau belum? Pak Budi sudah balik atau belum? Oh sudah balik ternyata. Dan juga Pak Budi itu mampu untuk berkorban atau tidak? Dan Pak Budi itu ternyata mampu untuk berkorban, seperti itu. Jadi telah
Jadi Pak Budi itu telah memenuhi syarat yang pertama, syarat kedua, syarat ketiga, dan syarat yang keempat itu sudah dipenuhi oleh Pak Budi. Artinya Pak Budi itu memiliki hukum ataupun Pak Budi itu jika melakukan korban itu hukumnya sunnah muakkad seperti itu. Dan yang selanjutnya yaitu latar belakang terjadinya kurban. Pastinya di balik perintah kurban ini pastinya Allah memiliki sebab-sebab ataupun latar belakang terjadinya kurban ini. Mari kita baca bersama-sama. Syariat pertama kali terjadi kurban adalah perintah Allah kepada Qabil dan Habil, putra Nabi Adam, untuk membuktikan siapa yang benar di antara mereka. Dan seperti sudah tersebut di dalam Al-Quran yang mengisahkan bahwa Nabi Ibrahim yang mimpi mendapatkan perintah dari Allah agar menyembelih Nabi Ismail. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim itu mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi pertama itu disuruh untuk menyembelih Ismail. Ketika Nabi Ibrahim tidur, beliau bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih Nabi Ismail. Padahal apa? Padahal Nabi Ismail itu adalah putra satu-satunya pada saat itu dan sangat diidam-idamkan sekali. Dan pada saat itu Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi seperti itu. Lalu apa yang terjadi? Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim mimpi yang pertama kali. Itu mimpi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Hai Ibrahim, sembelihlah anakmu yang bernama Ismail. Setelah itu Nabi Ibrahim terbangun. Dan setelah terbangun beliau berwudu. Beliau mengambil wudu. Setelah itu beliau tidur lagi. Setelah tidur lagi itu mendapatkan mimpi lagi. Mimpi lagi bahwasanya Allah memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Setelah itu beliau bangun lagi untuk berwudu lagi. Dan ya, setelah itu beliau tidur lagi. Itu sudah mimpi kedua dan akan tidur lagi. Setelah itu beliau bermimpi lagi dan bermimpi yang ketiga kalinya untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail seperti itu. Dan sesudah nyata kesabaran dan ketaatan Ibrahim dan Ismail, maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban Allah menggantinya dengan seekor 9 kambing. Nah, pada saat itu setelah kan itu malam ya, malam itu beliau bermimpi 3 kali, sebanyak 3 kali beliau bermimpi. Setelah itu pada pagi harinya beliau berbicara kepada Ismail, hai Ismail putraku, tadi malam aku telah bermimpi bahwasanya Allah memerintahkan aku untuk menyembelih kamu. Sebenarnya aku tidak tega, tapi bagaimana lagi? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ismail pun menjawab, baiklah ayahanda, aku akan siap untuk disembelih demi perintah Allah. Karena Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu merupakan nabi, jadi ya beliau pasti mengerjakan perintah Nabi, pasti mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Dan setelah pada saat itu akhirnya berangkatlah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ke, kalau ada yang menyebutkan sebuah riwayat yang menyebutkan bahwasanya disembelihnya itu di lahan yang luas, jadi seperti ini di lapangan gitu ya. Di lapangan. Setelah itu berangkat ke lapangan dan setelah di sana Nabi Ismail pun telah siap untuk disembelih oleh ayahnya yaitu Nabi Ibrahim. Dan pada saat itulah Allah ini adalah salah satu bukti kebesaran Allah. Pada saat itu Allah langsung menggantinya dengan seekor kambing gipas besar untuk menggantikan Nabi Ismail yang disembelih itu. Itu. Jadi Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih karena Allah telah menurunkan atau telah menggantinya dengan seekor kambing. Di sini dijelaskan bahwasanya maka Allah melarang menyembelih Ismail dan untuk meneruskan korban Allah menggantinya dengan seekor 9 kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Jadi kejadian itulah yang dinamakan dengan kurban ataupun latar belakang terjadinya kurban itu adalah berasal dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail seperti itu. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran yaitu
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati man kana dhabaha qabla an tusalli falyadbah makanaha ukhra. Hadis riwayat muttafaqun alaih, yang artinya, maka tatkala anak itu sampai pada umur atau sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Seperti itu. Jadi Nabi Ismail itu berpikirnya bahwasanya tidak apa-apa, kerjakanlah itu. Kalau memang itu perintah Allah yang diperintahkan kepadamu, insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail itu sangat sabar sekali. Seperti itulah latar belakang dari selanjutnya yang kita lanjutkan, yaitu akikoh. Setelah kita tadi membahas kurban, kita beralih membahas akikoh. Akikoh berasal dari bahasa Arab, yaitu aklo, yang artinya memotong atau membelah rambut yang gugur di atas kepala bayi sejak lahir, nama kami yang disembelih untuk kepentingan bayi, dan lain-lain. Itu menurut bahasa. Menurut bahasa, akikoh berasal dari kata aklo, yang artinya memotong atau membelah, seperti itu. Menurut istilah, akikoh adalah binatang yang disembelih sebagai kurban atas anak yang baru lahir sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita mendapatkan anak, mendapatkan nikmat berupa kita dikasihkan anak, maka kita harus mengungkapkan rasa syukur itu dengan cara akikoh. Karena akikoh itu merupakan salah satu bentuk syukur kita terhadap Allah atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita berupa nikmat, yaitu berupa amanah untuk menjaga anak atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Karena anak itu merupakan titipan yang harus kita jaga, dan dan kita sebagai orang tua nantinya kita diberikan amanat untuk menjaganya, untuk memberikan pendidikan yang baik, untuk mengajarkan nilai-nilai Islam ataupun agama-agama Islam, supaya anak itu tadi mengerti bahwasanya Allah merupakan Tuhannya dan dia diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan kalian kecuali jin dan manusia. Dan aku menciptakan jin dan manusia bukan kecuali untuk beribadah. Jadi Allah itu menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, seperti itu. Yang B, yaitu dasar hukum pelaksanaan akikoh. Dalil disyariatkannya akikoh adalah hadis Nabi SAW antara lain Ali bin Abbas anna Rasulullah SAW raqqa al-Hasan wal Husain kabishan, yang artinya dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW mengakikahkan cucunya Hasan dan Husain dengan masing-masing satu kambing. Jadi kalau laki itu satu kambing dan perempuan itu 2 kambing. Tadi bahwasanya udah kita bahas secara panjang lebar, yaitu kurban dan akikoh. Jadi kalau kurban itu adalah sama-sama sih sebenarnya, kurban dan akikoh itu sama-sama sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan. Sama ya, tadi udah ditentukan juga, hewannya juga sama sebenarnya. Tapi bedanya kalau akikoh ini hewannya hanya kambing, untuk laki-laki 2 ekor, dan kalau perempuan itu hanya 1 ekor saja, seperti itu. Tapi kalau yang kurban itu hewan ternak, misalnya bisa sapi, kambing, kerbau, unta, dan seperti itu bisa dijadikan untuk kurban. Jadi bedanya seperti itu, dan juga ada persamaannya seperti itu. Dan bedanya juga waktu pelaksanaannya. Kalau kalau pada saat akikoh itu kan hari ke-7, 14, dan juga 21. Beda lagi dengan kurban, yaitu dilaksanakan pada saat pada tanggal 10 Dzulhijjah dan juga hari Tasyrik. Tanggal berapa sih hari Tasyrik itu? Tanggal 11, 12, dan 13 Dzulhijjah, atau juga dinamakan dengan kurban haji pada saat musim haji, seperti itu. Dan
Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Dan kita sebagai umat Islam pastinya adalah nilai-nilainya itu tidak hanya untuk hubungan kita dengan Allah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah saja, tetapi juga ada hablum minannasnya juga. Karena apa? Karena kita kan sebagai orang sosial ataupun orang Islam, ataupun kita juga sebagai makhluk sosial, kita itu tidak hidup sendiri. Jadi di dunia ini kita itu hidup bermasyarakat, kita hidup saling bersama-sama masyarakat. Jadi kita tidak hidup individu, kita adalah makhluk sosial. Jadi kita harus berbuat baik kepada sesama. Seperti contohnya tadi, yaitu membagikan hewan-hewan kurban, itu adalah salah satu cara kita sebagai makhluk sosial untuk gimana ya istilahnya, kita harus juga menjalin ukhuwah Islamnya. Jadi ada hablum minallah dan juga ada hablum minannas, seperti itu ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tepatnya salah dan lupa. Akhiru qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ihdinas siratal mustaqim. Usikum bi nafsi wa bi taqwallahi faqad faza muttaqun ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.